Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 4 April 2021 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir dari periode 3 periode 2 tahun akademik 2021-2022. Ya, kemudian biasanya untuk jadwal perkuliahan, karena kebetulan pada hari ini sudah menginjak atau minggu ini sudah menginjak bulan Ramadan, minggu pertama, dan pertemuan terakhir di periode 2 di waktu-waktu yang lalu jadwal pelaksanaan kuliah selalu diselenggarakan hanya untuk satu sesi saja sampai dengan jam 5:30 atau sampai jam 6, mengingat hanya satu kali atau satu minggu satu kali pertemuan, dan minggu depannya tanggal 11 kita sudah UAS, jadi pengelola tidak memberikan jadwal tertentu atau perubahan jadwal dari pelaksanaan kuliah reguler terhadap pelaksanaan kuliah di bulan Ramadan. Jadi berdasarkan pada kesepakatan dengan mahasiswa ataupun kebijakan dosen, bisa melakukan tatap muka sesuai dengan jadwal atau katakanlah jadwalnya dikurangi ya, karena 2 SKS cuma satu jam 30 menit satu SKS. Nah, untuk pertemuan yang ini karena kebetulan ya bisa dikatakan mata kuliah materi terakhir, saya tidak akan menyampaikan materi tambahan. Saya hanya memberikan pesan singkat untuk pelaksanaan UAS nanti untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan minggu lalu, atau katakanlah ya sampai hari inilah, itu sudah banyak materi yang saya sampaikan, dan untuk materi UAS saya akan mengambil materinya dari batas mulai pertemuan setelah atau materi yang diupload dari pertemuan setelah UTS sampai minggu lalu. Yang saya sampaikan itu tentang bagaimana mekanisme untuk membangun sebuah sistem informasi dengan menggunakan sebuah model. Yang digunakan diantaranya adalah flowchart, model untuk proses, model untuk data ya, yang saya sampaikan yang menggunakan flowchart prosedur atau flow map itu saya sebagai sebuah model proses. Kemudian di minggu kemarin yang saya upload adalah tentang DBMS atau manajemen basis data. Itu dipergunakan untuk atau materi yang menjelaskan tentang bagaimana kita membangun sebuah model data dari sistem informasi. Ya. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda buka kembali materinya, kemudian Anda coba pahami bagaimana membangun sebuah model data. Ya. Di dalam model data yang kemarin saya upload di materinya, itu ada beberapa model data. Yang pertama menggunakan model ERD ya, atau Entity Relationship Diagram.
itu untuk membangun model secara logik bagaimana sebuah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Yang kedua, dalam materi DMS kemarin, saya menyampaikan tentang basis data relasional yang mengadopsi konsep normalisasi, di mana struktur dari basis data dalam sebuah dokumentasi sistem informasi itu disusun sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya sebuah database yang anomali atau tidak normal, ya, dengan membangun atau melakukan konsep normalisasi. Ya. Bagaimana sebuah basis data normal itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam sebuah sistem informasi sehingga sistem informasi berjalan dengan baik, memberikan sebuah informasi yang berkualitas, tidak asimetris informasi, kemudian adanya struktur basis data yang akan dijadikan sebagai dokumentasi secara logik dari sebuah prosedur sistem informasi, sehingga informasi yang tersimpan dalam basis data yaitu tersimpan dengan baik dengan struktur yang normal. Ya, dengan salah satu tujuan dari pembangunan database relasional atau DBMS ini, sistem manajemen basis data, adalah membangun sebuah basis data yang menghindari terjadinya redundansi. Ya, jadi menghindari terjadinya redundansi yang juga sebuah konsep redundan, ya, atau konsep redundansi itu difungsikan sebagai sebuah struktur basis data agar data yang disajikan selalu konsisten. Ya, jadi makanya ada konsep normalisasi dari database relasional. Jadi kalau misalkan sekarang datanya redundan, itu akan terjadi sangat tinggi terjadinya sebuah inkonsistensi data. Tapi kalau misalkan sekarang data itu sudah normal, terhindar dari anomali, maka data tersebut konsisten. Ya. Jadi jangan sampai ada duplikasi terhadap nilai data dari beberapa tempat atau beberapa tabel yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Jadi satu sistem informasi ya satu tabel atau struktur data yang normal. Nah itu dalam DBSM kemarin. Ya, coba Anda buka lagi, Anda pelajari lagi bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pada saat membangun sebuah database normal, ya, atau dokumentasi yang baik, yang efisien dan efektif, agar data yang tersimpan di dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi itu fungsinya panjang, ya. Jadi bukan untuk satu kali pemanfaatan saja, tetapi untuk beberapa pemanfaatan yang lain. Ya. Nah, di situ nanti Anda coba pahami langkah-langkahnya seperti apa, kemudian berikan pemahaman lebih jauh tentang sebuah struktur. Ini normalisasi maksudnya apa? Nanti strukturnya seperti apa gitu. Ini di dalam normalisasi ada normal ke-1, normal ke-2, normal ke-3. Itu fungsinya untuk apa? Kenapa hasilnya jadi seperti ini misalkan? Ya, jadi adanya sebuah penghindaran dari sebuah database yang anomali. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk UAS. Jadi
OAS itu sampai dengan DBMS lah, rancangan basis data. Saya tidak akan banyak-banyak materi yang diujikan ya, cukup dengan satu basis data aja. Satu bahasan tentang DBMS saja. Ya, walaupun sebenarnya ini terkait dengan sebelum-sebelumnya. Ya, tapi ya paling tidak secara mandiri juga bisa ya, karena saya belum mengkaitkan antara dokumentasi dengan proses ya sementara. Ya, karena waktu kita juga relatif sedikit dan kondisi seperti sekarang itu tidak memungkinkan. Oleh sebab itu, ya saya sampaikan bahwa nanti pada UAS itu yang perlu Anda pelajari tentang DBMS saja lah dari situ. Ya, karena kemarin sudah di UTS sudah diujikan tentang bagaimana kita membangun sebuah struktur proses atau model proses dengan menggunakan kemarin itu yang sampaikan adalah prosedur. Ya, sekali lagi materi yang terakhir tentang DBMS itu akan dijadikan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan Anda dalam UAS ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan Anda chat ke WA saya atau ke grup. Ya, jadi biar nanti saya bisa tanggapi. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya, karena pada prinsipnya sama saja ya perkuliahan yang dilaksanakan di reguler sebelum Ramadan dengan sudah Ramadan, cuman berbeda durasi lah mungkin. Ya, itu saja yang bisa sampaikan sampai saat ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan hasil dari mata kuliah ini lulus semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.